beruntun. Tapi hari ini kita memperingati Hari Santri. Betul. Jadi selamat Hari Santri Nasional buat kita semua hari ini, tepat di tanggal 22 Oktober. Memperingati. Benar. Untuk memperingati juga para santri ini memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu. Tentunya. Makanya dan juga di hari santri yang sangat spesial ini kita juga sudah kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Yang kemarin juga sangat happening ketika Paus Fransiskus datang ke Jakarta. Beliau dengan sangat sejuk dan indah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, melambangkan simbol keberagaman dan toleransi di Indonesia. Bersama kita di Sunset Talk yang sangat spesial ini kita udah kedatangan Hafizah Kebanggaan Indonesia. Ya, Eiza. Ada Kaila Nur Syahwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, suaranya gemes sekali. Padahal ini baru menjawab salam aja ya. Your voice does sound like an angel. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan hari ini bersama dengan Ibu Ana juga ya. Selamat sore Ibu. Kaila, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar kamu setelah mengetahui bahwa kamu menjadi bahan perbincangan? Setelah dengan indahnya melantunkan ayat-ayat Al-Quran di hadapan Paus Fransiskus juga pada saat itu mampir ke Masjid Istiqlal ya, betul ya? Iya. Iya, gimana perasaannya? Aduh, Masya Allah. Untuk perasaan sih, ya apa ya? Bahagia, bangga dan jujur. Gak nyangka bakal sampai ke detik itu. Bisa iya, cerita dong ke kita Kaila gimana sampai akhirnya bisa dapat momen kesempatan itu. Jadi begini. Ya boleh dibantu sama Ibu Ana ya. Sama bundanya ya. Jadi alhamdulillah kakak ini sering ikut MTQ. Jadi MTQ terus beliau direkomendasi oleh Kasubit MTQ Kemenak di Jakarta. Jadi beliaulah yang menjadi salah satu yang menjadi Qoriah saat itu. Dan alhamdulillahnya pada saat itu memang Bapak Pausnya memang menginginkan anak dia pemerhati gitu, anak-anak penyandang disabilitas. Jadi pengennya seperti itu, pembaca Al-Qur'annya juga inginnya anak penyandang disabilitas. Oke, seperti itu. berarti Masya memang Allah. diminta khusus anak spesial begitu ya. Iya, benar, alhamdulillah. Iya. Itu ada audisinya atau ada sayembarannya atau gimana nih sampai akhirnya Kaila yang terpilih atau nama Kaila yang muncul? Masya Allah, kami juga nggak pernah menyangka ya bahwa beliau yang akan menjadi Qoriah saat itu karena sekian banyak Qoriah di Indonesia kok bisa kakak yang terpilih, alhamdulillah. Jadi seneng banget ya, apalagi pada saat itu kameramen dari luar negeri juga pada berdatangan ya, Masya Allah, seketika kakak viral. Benar. Viral, betul. Kaila, aku boleh tahu nggak sih Kaila sekarang umurnya berapa usianya? Alhamdulillah Kaila sekarang berusia 16 tahun. 16 tahun, berarti masih siswa SMA lah ya, setara SMP. Ya, baik. Nah berarti aku boleh tahu juga nggak dari usia berapa Kaila memulai untuk menghafal Quran, memutuskan menjadi hafizah juga? Nah, untuk memulai menghafal Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran itu sejak usia 7 tahun. Dan untuk menjadi Hafizah sejak usia 11 tahun. 11 tahun. Jadi proses penghafalannya itu 3 tahun, kurang lebih 3 tahun 8 bulan Kak. Insya Allah. Wow. Usia 7 tahun sudah ingin menjadi penghafal Al-Quran. Jadi Masya Allah. Masya Allah ya. Ini. Kasih tips dong ke kita Kaila gimana, ini kan yang dihafal juga banyak dan apa namanya ayat-ayat suci Al-Quran begitu, bahasanya juga berbeda dengan bahasa ibu kita. Gimana cara kamu bisa menghafal itu atau tipsnya seperti apa yang dilakukan? Baik, untuk teman-temanku semuanya yang terutama mungkin disabilitas juga, triknya itu pertama tentunya kita luruskan niat karena Allah Ta'ala. Karena sesuai hadis, segala sesuatunya itu harus diawali dengan niat atau tergantung dari niat kita. Yang kedua, jadikan Al-Quran itu sebagai hobi dan kesenangan kita. Agar
Allah memudahkan kita dan apa yang kita pikirkan Allah tuntaskan. Lalu yang selanjutnya, jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat, karena seperti sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia nanti akan datang pada yaumil qiyamah menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, apalagi jika kita menghafalnya. Dan jangan lupa sebelum melaksanakan murojaah, sebaiknya berdoa kepada Allah agar Allah menguatkan ingatan kita dalam membersamai Al-Quran. Seperti itu. Masya Allah, jadi dari niatnya dulu. Dan sebetulnya dijadikan sebagai sahabat ya. Iya. Al-Quran itu gak cuman hanya pedoman aja, tapi dijadikan sahabat, diluruskan niatnya juga. Nah kalau teknik-tekniknya sendiri, Kaila ada gak sih? Karena kan sebetulnya, waduh, aku menghafal nama teman-temanku saja suka lupa. Nama-nama menteri apalagi ya. Nama menteri baru aja suka lupa. Belum 109 sekarang. Betul, apalagi Al-Quran mungkin ada teknik tertentu yang digunakan gitu sama Kaila. Untuk metode, karena Kaila penyandang difabel, tunanetra, Kaila itu diperdengarkan audio murotal bersama bunda dan ayah. Bunda dan ayah menyiapkan fasilitas untuk Kaila bisa murojaah dengan mudah. Lalu Kaila itu diperdengarkan audio murotal itu 1 juz selama 1 juz 5 kali. Setiap berulang-ulang setiap pada sholat fardu. Nah, begitupun seterusnya. Kalau Kaila hafal beberapa ayat itu Kaila setorkan ke bunda dan ke ayah gitu. Jadi kakak Kaila ini kan daya ingatnya bagus ya, dengan terus indera pendengarannya juga kuat. Jadi kita manfaatkan dua itu untuk kita memperdengarkan yang baik-baik. Alhamdulillah dengan diperdengarkan murotal setiap hari, bukannya hanya mendengar tapi bisa dihafal dengan sesuai apa yang didengar. Jadi semacam alat rekam seperti itu Kak. Jadi Masya Allah kita perdengarkan rutin ternyata senang, ternyata hafal, dan memang udah nggak ada paksaan bahwa memang itu Al-Quran mujizat ya. Iya. Allah memang berikan bagi hamba-hambanya yang memang Allah pengen berikan seperti itu. Jadi kakak pada saat didengarkan bukannya menolak, bukannya nggak mau dengar ini, maunya dengar musik seperti itu. Tapi beliaunya senang sih. Jadi Masya Allah diperdengarkan rutin, hafal, selesai 3 tahun 8 bulan baru bisa baca braille seperti itu Kak. Jadi dari 3 tahun 8 bulan sudah didengarkan begitu? Prosesnya, selamanya proses itu. menghafalnya itu 3 tahun 8 bulan. Dari umur berapa Bu? 7 tahun. 7 tahun tadi Iya. ya? Jadi Masya Allah nanti setelah dia selesai proses penghafalan lewat audio, baru kita coba masukkan program membaca Al-Quran Braille. Nah, jadi bukan cuma mendengar, tapi bisa baca Al-Quran Braille-nya gitu. Masya Allah ya, dengan keterbatasan aja bisa membaca Al-Quran Braille, apalagi kita yang harusnya bisa membaca Al-Quran ya, dengan mempunyai kedua mata gitu yang Allah berikan, Masya Allah. Jadi sebetulnya juga ingatan yang kuat gitu, kemudian juga dengan indera pendengaran yang juga kuat juga jadi karunia juga ya untuk Kaila juga, kelebihan juga untuk Kaila, dan dengan metode itu jadi bisa menghafal Al-Quran dari diperdengarkan dulu. Benar gitu. Kak, Masya Allah. Nah ini kembali lagi ke kisahnya Kaila yang membacakan ayat suci Al-Quran juga pada saat kunjungan Paus Fransiskus di sini, yaitu membacakan ada 2 ayat ya kalau nggak salah ya Kaila. Iya. Betul. Ayat apa itu Kak? Ayat apa Surah saja apa? yang dibacakan? Oke. Waktu itu Kaila membacakan surah Al-Baqarah ayat 62 dan juga Al-Hujurat ayat 13. Yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan di surah Al-Baqarah menjelaskan tentang bagaimana kita toleransi antar beragama, yaitu bagi orang yang beriman terhadap Tuhannya dan kepada hari akhir, dan jika
mereka melaksanakan itu, mereka akan mendapatkan pahala. Sedangkan surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa kita di sini kan di Indonesia berbagai suku dan berbangsa-bangsa kan. Berbeda-beda, berbagai macam aneka ragam. Nah, di sini menjelaskan bagaimana kita itu saling mengenal satu sama lain seperti itu. Wow. Jadi dimaknai dengan datangnya Paus Fransiskus juga dan hadir ke Masjid Istiqlal juga jadinya ya memperlihatkan bahwa sebetulnya Indonesia juga bangsa yang ya berbeda-beda gitu ya, memiliki perbedaan keyakinan juga tapi tetap bisa bersatu sebagai satu bangsa Bhinneka juga. Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Sama gitu. aku juga penasaran sama Kayla waktu percakapan atau melantunkan ayat suci Al-Quran itu di depan Paus, sempat dialog nggak sama Paus? Waktu itu Paus ngomong apa atau Kayla ada ngomong apa ke Paus? Sempat sih berdialog, alhamdulillah, dan beliau memang semenjak kakak mulai mengaji itu beliau dengan khusyuk. Setelah itu pas turun dari mimbar itu beliau matanya terarah ke kami terus seperti itu. Pada saat beliau juga pada saat sudah mau pergi dan berpamitan, dia tak lupa menyuruh ada penjagaan itu yang minta tolong dipanggilkan gitu, dia nggak tahu membicarakan apa gitu. Yang jelas dia cuman bilang dia bangga gitu karena ada yang menjelaskan ada yang menerjemah bahwa beliau bangga dengan Kayla seperti itu. Cuman itu sih, sekedar itu, cuman memanggil dan setelah berbincang sedikit terus langsung pergi. Tapi pada saat itu sering melihat ke arah kami, ya sering melihat ke arah kami, Masya Allah. Nah, beliau sangat ini ya. Nah, aku penasaran deh karena tentunya juga ya teman-teman Detikers juga di sosial media begitu terkesima. Masya Allah. Paulus juga sampai mengucapkan kata bangga gitu ya sama kakak Kayla juga. Mungkin boleh Detikers di sini diperdengarkan ayatnya lagi, apakah boleh sama Kayla? Boleh. Silakan Kayla. Al-Baqarah aja ya Kak ya. Tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan-nasara was-sabiina man amana billah والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah dibacakan juga dan Masya Allah terima kasih banyak Kaila Terima kasih juga. banyak Kaila. Jadi kita punya pengalaman yang sama juga seperti teman-teman yang ada di Masjid Istiqlal waktu itu. Jadi kita udah setara Seperti- sama Paus ya. Iya, udah Kita sudah mendengarkan lantunan secara yang sama langsung. dari orang Ya. yang sama. Betul, Terima kasih betul. banyak Kaila. By the way, aku boleh nanya satu tips lagi nggak dari Kaila? Soalnya melihat pengalaman Kaila di usia sekarang yang masih sangat dini begitu, sudah bertemu dengan banyak sekali tokoh-tokoh besar, juga sempat menjadi tamu kehormatan di Brunei Darussalam ya Bu ya, di hadapan Sultan Hasanah Bolkiah, juga melantunkan ayat suci Al-Quran di depan Paus, mesti punya tekanan yang sangat besar begitu ketika berhadapan dengan mereka semua. Seperti apa Kaila mengontrol emosi gitu menghadapi energi sebesar itu Kaila? Ada doa biar kita itu tetap, pikiran kita tetap plong dan gak mudah deg-degan ketika bertemu dengan orang-orang besar. Doanya itu adalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku dan mudahkan lisanku agar mereka mengerti akan ucapanku. Kalau nggak salah itu doanya Ketenangan jiwa. Nabi Yusuf ya? Nabi Musa. Nabi Musa Nabi Musa. ya pada saat menghadapi Fir'aun waktu itu ya. Pressure-nya besar, terus kemudian mengandalkan lisannya gitu. Dan akhirnya ini menjadi satu doa andalan juga. Ya sama aku juga kalau mau MC doanya sama tahu. Jadi apapun occasionnya, jangan lupa untuk minta izin dan restu dari Tuhan ya. Betul. Untuk bisa dikasih jalan yang lancar gitu. Betul. Kalau pada saat itu bertemu dengan orang-orang atau tokoh-tokoh besar juga di Brunei waktu itu, apa yang disampaikan oleh mereka sama Kaila? Masih ingat gak? Kalau dari Sultan Hasanah Bolkiah, tentunya beliau bilang terima kasih sudah berkunjung di negara kami, katanya. Kami bangga mempunyai anak spesial seperti Kaila, katanya. Jadi ucapan terima kasih dan bangga sih sama dengan ini. Karena beliau juga senang, kebetulan kami adalah anak Indonesia, 2 orang anak Indonesia yang pertama kali yang memang langsung diundang khusus oleh beliau. Seperti itu. Jadi memang, karena yang di sana nggak sembarang orang masuk. Betul, ya. betul. Jadi Masya Allah. Jadi kakak Kaila itu ada satu temannya lagi yang bernama Naja, itu berdua. Ya Masya Allah, beliau adalah 2 orang anak yang begitu sangat spesial yang langsung diundang dengan beliau, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Nah mungkin untuk sambil kita menutup juga hari ini, karena kita juga sambil memperingati Hari Santri juga hari ini ya, mungkin ada nggak yang mau Kaila sampaikan kepada teman-teman sesama yang mau menghafal Quran atau calon-calon hafizah juga, agar suatu hari bisa seperti Kaila gitu. Untuk teman-teman semuanya, sebelum Kaila memberikan pesan-pesan, Kaila ingin menyampaikan selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2024. Semoga semangat juang kalian terus menyala, membawa sinar pencerahan dalam kebaikan, dan semoga teman-teman semuanya yang ada di pondok pesantren selalu diberikan kesehatan dan terus menuntut ilmu, karena ada salah satu hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Dan jika teman-teman ingin menghafalkan Al-Quran dan memberikan mahkota dan juga kebesaran untuk kedua orang tua kita, dekatkan Al-Quran dalam hati kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, petunjuk arah kita, dan hobi dan kesenangan kita. Seperti itu.
Terima kasih. Oke. Kayla, luar biasa sekali biasa. harapannya. Bagaimana kita harus bisa tetap ini ya, menjadi manusia yang selalu belajar begitu ya. Di tengah memperingati Hari Santri Nasional tahun ini. Kita spesial banget Detik Sore kedatangan Kayla. Terima kasih banyak sudah mau menerjang Sama-sama. kemacetan, ketendean ini. Betul. Semoga juga punya kesan yang menyenangkan buat Kayla ya. Terima Semoga kasih sudah. semakin banyak yang terinspirasi ya. Exactly. Amin. Exactly, Apalagi tentunya. terima kasih. Tadi aku baru saja mau bilang Bu, terima kasih udah menjadi inspirasi untuk kita semua sebagai ya memperingati juga Hari Santri hari ini gitu ya, yang mudah-mudahan juga banyak nih para calon hafiz atau hafizah juga yang semakin termotivasi juga setelah mendengar suara angeliknya. Benar. Suara lembutnya dari Kayla juga hari ini ya. Itu tadi dia